Halo semua, ketemu lagi. Kita mau nge-review nih produk yang baru datang. Jadi di depan kita ada satu handphone dari Asus, yaitu Asus Zenfone 10. Ini sebenarnya adalah HP yang dari tahun lalu sudah di launching di bulan September. Namun kita melihat bahwa HP ini di 2024 masih sangat menarik untuk dipertimbangkan. Apalagi sekarang kita baru lihat tuh Samsung S24. Nah, ini salah satu yang sebenarnya juga head to head dengan Samsung S24. HP compact, flagship, dan juga speknya sangat menarik. Di satu sisi harganya juga sangat kompetitif, bahkan mungkin selisihnya bisa sampai 3-4 juta ya. Itulah kenapa HP ini menurut kami sangat menarik di tahun ini untuk dipertimbangkan untuk yang mencari HP compact. Tadi kita udah bahas mengenai perbandingannya, dia adalah HP compact flagship seperti di Samsung. Sayangnya memang untuk market HP compact saat ini mungkin hanya dua itu ya yang paling terlihat ya, yaitu Samsung dengan S24 atau S23 nya tahun lalu, dan ini Asus Zenfone 10 dan mungkin Zenfone 9 yang juga udah launching di beberapa tahun lalu. Kita lihat kotaknya dulu ya. Di bagian paling atasnya ini ada tulisan nih Asus Zenfone 10, benar-benar kelihatan di kamera. Ada logo seperti huruf A tapi roket ke atas gitu ya. Ini bagus banget. Kita ke samping juga ada Asus Zenfone 10 dari Asus Zenfone 10 lagi, dan Asus. Jadi simple banget. Kotaknya memang lebih tebal ya dibandingkan tipikal kotak handphone pada umumnya lainnya. Misalnya dari Samsung yang itu udah mungkin setengahnya aja. Bahkan itu untuk HP yang flagshipnya. Nah, di sini kita lihat lagi sekarang bagian bawahnya ada beberapa jenis. Ini 5,9 inch. Jadi size-nya ini memang sedikit lebih kecil dibandingkan HP S24 atau S23 yang di 6,1 atau 6,2 inch ke bawah. Kemudian kita lihat ini adalah warna hitam, nanti kita lihat ke dalamnya. Dia secara RAM-nya udah 8 GB. Kemudian storage-nya 128 GB. Jadi dia memang ada dua varian ya, yang 8128 dan satunya lagi adalah yang 12 GB tapi storage-nya lebih gede, kalau nggak salah 256 atau 512. Nah, untuk yang varian 8128 itu ada sekitar 5 warna, mulai dari warna hitam, kemudian hijau, biru, merah, dan putih. Semuanya menarik sih, tapi untuk kali ini kita pilih yang warna hitam aja. Dia juga sudah 5G, nanti ada dual SIM-nya, kita lihat. Kayaknya sih nggak ada micro SD ya slotnya, nanti kita lihat juga. Kemudian dia secara inch tadi 5,92, udah full HD displaynya. Kelengkapannya mungkin ada headset, ada casing, nanti kita lihat dalamnya. Nah, ini yang menarik nih, dia udah Snapdragon 8 Gen 2. Ini adalah yang dipakai prosesor di flagship tahun lalu. Apalagi itu semuanya flagship yang sangat bagus seperti Samsung S23 series, di mana HP itu terlihat dan sudah dirasakan sangat hemat baterainya. Dan mudah-mudahan ini udah lebih kecil lagi tapi prosesornya lebih atau sama garangnya. Kemudian kameranya di sini tulisannya 32 megapiksel, 50 megapiksel dengan 13 megapiksel untuk yang lainnya. Sekarang kita buka. Nah, langsung kita dihadapi dengan all on hand nih. Di semuanya bisa digenggam di tangan. Kita lihat, kita geser sebentar. Ini handphonenya, kita keluarkan dulu. Kemudian kita mau lihat di dalamnya. Ini ada isi apa lagi, kita kosongin ya. Nah, ini sudah dibuka nih. Ada kelengkapan, kita keluarin satu-satu. Ada headset ya tadi, dan ada pantesan tebal ya. Ternyata dia ada kepala charger. Sebelum masuk sini deh, kita ke ini dulu. Isi dari kotak yang biasanya user guide dan sebagainya ya. Tapi ini agak tebal nih. Perkiraan sih ada casing atau bumper kalau bahasanya mereka tadi ya. Oh, ada SIM ejector. Nah, nanti kita butuh buat buka handphonenya, jadi kita keluarin dulu di samping. Kemudian ada emailnya, ada Asus panduan penggunaan ya. Ini bisa kita geser dulu. Ada kosong. Nah, ini ada casingnya nih. Ada casingnya ya.
Nah, ini mungkin kenapa alasan kita juga milih warna hitam, karena casingnya juga warna hitam. Karena setahu kami sih, kalau warna lain tadi, ada varian-varian warna lain tadi, casingnya tetap hitam. Jadi kalau dia hitam harusnya dia lebih pas. Jarang nih HP zaman sekarang masih ngasih nih, nggak banyak nih, apalagi nih sifatnya bukan yang bening atau transparan ya. Ini agak hard casing gitu loh. Jadi mudah-mudahan ini, apalagi ini udah pasti ori ya, bawaan gitu ya, bukan pihak ketiga. Ini salah satu nilai plus banget nih di Asus. Good job Asus ya. Kemudian ada headsetnya. Oh, ini headset nih. Udah lama banget kita nggak ngelihat headset ya. Nanti handphone ini masih support nih dukung audionya. Memang terkesan kurang praktis ya, tapi ini masih bisa dipakai. Jadi kita juga kalau kehabisan daya masih bisa kita gunakan. Jadi benar ini USB C2C. Nah, ini kita mau lihat nih, ini tulisannya Asus ya. Memang bobotnya juga terasa lebih berat ya. Jadi maksimalnya 30 watt nih. Berarti kalau 30 watt dia support sih ke kebanyakan HP lain. Memang dia HP-nya compact kecil sih, jadi nggak mungkin dia sampai start 65 watt atau 67 watt. Oke, nah sekarang kita mau melihat HP-nya. Jadi ini adalah kelengkapannya. Ketika kita beli Asus Zenfone 10, yaitu yang pertama adalah unitnya, ada casing atau bumpernya, kemudian ada juga charger 30 wattnya, ada juga SIM injektornya, headset dengan lubang jack audio, dan kabel USB C2C. Oke, sebelum kita masuk ke spek lagi, sekarang kita lihat handphonenya dulu. Ini layarnya ya, 5,9 inch. Di bagian depan ada kamera ya. Di bagian kiri atas ini cukup unik dibandingkan dengan HP lainnya, kebanyakan seperti Samsung itu di tengah ya. Tapi dia di kiri atas, bezelnya kiri kanan agak ya masih ada lah, tapi atas bawahnya lebih tebal ya. Kemudian kita kalau ke samping, ini ada beberapa tombol nih. Ini tombol power ya. Ini tombol Zen Touch ya. Nanti kita lihat deh. Ini ada satu tombol nih. Kemudian di bagian samping sebelah sini polos, jadi tidak ada apapun sama sekali di bagian kirinya. Kemudian bagian atas itu ada lubang jack audio tadi dan ada mikrofon. Jadi jack audionya di atas ya. 1024 masih pakai audio jack audio guys. Dan di bawah itu, wah dia agak ramai nih lubang di bawah. Ada lubang USB-C, ada slot tadi, kita sekalian lihat aja ya. Dan ada mikrofon juga, ada speaker juga. Jadi ini adalah slotnya, ada slot 1, tulisannya itu 1, dan ada 2. Ini juga harus ukurannya sangat kecil ya. Sambil kita nunggu nyala, tadi kita udah ngelihat bagaimana kelengkapan atau unboxing experience-nya. Nanti kita akan coba lanjut dengan review dari produknya sendiri ya, HP-nya sendiri. Oke, sampai sini dulu. Mungkin silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Terima kasih sudah menonton video kami. Sampai jumpa di video berikutnya.